Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman kananapis, masih di ikan-ikan ini karena ini di dalam satu akuarium ya. Ini sudah rata-rata mulai masuk usia kawin. Jadi di sini mereka sudah bisa kawin ya. Nah ini kalau kita lihat ya, ini ukurannya sudah masuk seperti yang dua sebelumnya saya pindahkan. Ini ada sepasang lagi, nanti kita pindahkan di soliter pantau ya. Kalau kita lihat dia di yang sana, ini betina, dia suka berdekatan dengan yang ini. Nah ini jantan, dia suka berdekatan dengan yang ini, betina yang ini, itu yang situ. Nah nanti kita ambil dan kita lihat ya. Kita pindahkan di soliter pantau. Nah, pada saat dia sudah seperti ini, sudah saling berdekatan, sering berdekatan, apalagi kalau kita lihat si betina sepintas perutnya sudah mulai berisi, itu harus segera dipindahkan karena ini di dalam satu akuarium yang kita pelihara dari kecilnya, dari saat menetas mereka selalu bersama. Nah sekarang mereka sudah harus pisah karena sudah masing-masing sudah mulai memilih pasangan untuk kawin. Nah ini kita pindahkan dulu di soliter pantau dan kita lihat dan kita bahas selanjutnya tentang ikan-ikan ini. Karena ada yang bertanya mengenai telur yang memutih. Jadi kita pindahkan dulu. Nah teman-teman kananapis, ini kita sudah ambil ya. Ini sepasang jantan dan betina. Nah teman-teman kananapis, ini sudah masuk usia dewasa, sudah masuk usia kawin. Nah sekarang kita lihat perbedaan jantan dan betinanya, bisa dilihat dari bodi. Kalau dilihat itu si jantan rata ya, tuh tidak ada perut yang menyamping. Tapi si betina kenapa ya? Ya apa ini? Kita tidak. Ini betina, kalau kita lihat, nah itu ya, dari perutnya dia menyamping, udah besar malah. Itu ya, tuh. Nah ini hanya di sini ada masalah karena yang jantan kecil, biasanya jantannya besar. Tapi kita coba saja ya, ini kita coba saja, kita pindahkan dan akuariumnya kita siapkan dengan air yang bersih saja, pakai garam. Ya, boleh ditambah Methylene Blue. Karena ini sudah masuk usia kawin, kita siapkan dengan wadah untuk mereka melekatkan telur. Nah, kalau yang sebelumnya saya pakai pipa paralon ya untuk melekatkan telurnya. Nah, kali ini kita pakai potongan keramik atau tehel ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya pipa paralon kebetulan di rumah dan sementara ini sudah masuk usia kawin, boleh pakai tegel ya, tegel atau keramik. Nah, kita siapkan dulu keramiknya. Nah teman-teman kananapis, tuh saya pakai keramik seperti ini ya. Ini keramik yang ukuran 40 x 40. Kita di situ, ini wadah untuk kita pindahkan sepasang itu nanti. Oh ya teman-teman kananapis, akan ada pertanyaan bagaimana dengan telur yang selalu cepat memutih ya, telur-telur dari ikan manfish, ikan layang-layang atau ikan angelfish ini. Nah untuk telur yang sering cepat memutih itu ada dua penyebabnya. Yang pertama karena tidak dibuai dengan bagus waktu sperma jantan itu tidak
merata, ya, tidak merata ke seluruh telur, sehingga yang tidak kena dengan bagus itu dia akan cepat memutih. Bahkan belum lama, dia belum sehari sudah memutih. Itu berarti si jantan spermanya tidak merata ke semua telur, ya. Jadi karena pada saat keluar telur itu si jantan itu menyemprotkan spermanya, ya. Nah, dari situ juga, nah teman-teman karena nafis yang baru saja bertelur betinanya, jangan langsung diangkat dulu, ya, telurnya. Biarkan dulu si jantan untuk dia terus menyemprotkan spermanya. Dan kalau kita ingin lebih bagus, dia akan dijaga oleh induknya, ya, telur-telur itu yang lebih bagus. Tetapi dengan syarat di tempat itu bukan tempat lalu lalang, karena ini ikan yang gampang stres dan agresif. Kalau saat kawin, saat bertelur, dia terganggu, itu akan rusak itu, ya, anaknya nanti akan dimakan. Kemudian menjaga telur juga tidak bagus, si jantan juga keluarkan sperma juga tidak bagus. Itu penyebabnya antara lain. Makanya kalau mau dikawinkan, usahakan dia tidak di tempat yang lalu lalang orang, atau ditutup, ya, atau ditutup. Kalau kita ragu dengan kita tetaskan sendiri apa itu nanti menetas atau tidak, biarkan induknya, karena sebaik-baik yang melakukan penetasannya itu induknya, ya, induknya yang urus begitu, yang daripada kita, ya. Tetapi itu jaga tempatnya, usahakan nyaman, ya. Kalau dia tidak nyaman, dia akan rusak telur. Si jantan juga tidak menyemprot dengan bagus dia punya spermanya ke telur, akhirnya telur cepat rusak, ya. Itu penyebab telur kenapa cepat memutih. Jadi ada dua, ya. Pertama, si jantan tidak merata menyemprotkan spermanya. Kemudian yang kedua, air itu banyak tumbuh jamur, itu penyebabnya. Tapi penyebab yang paling banyak cepat memutih telur adalah karena si jantan belum selesai menyemprotkan spermanya, belum bagus lah, belum tidak nyaman dia, kemudian kita sudah angkat. Nah, seperti itu hasilnya nanti akan sedikit yang menetas, lebih banyak yang putih telurnya. Nah, makanya kita tempatkan di tempat yang tenang, karena ikan ini kalau saat kawin tidak mau diganggu. Paling bagus memang dia tertutup, tapi tidak tertutup rapat, karena kita akan beri makan juga, seperti itu. Nah, kapan kita buka penutupnya? Pada saat anak-anaknya, ya, bukan telurnya. Pada saat anak-anaknya itu sudah berusia 2 minggu, itu bagus. Kalau masih kecil, kadang-kadang dia masih lari selamatkan. Kalau terganggu, dia makan. Ya, dia makan anak-anaknya dengan tujuan menyelamatkan. Tapi kita kan rugi pada akhirnya, karena dia tidak keluarkan lagi. Karena itu langsung ditelan, dimakan. Namanya dimakan, ya sudah selesai. Nah, seperti itu, ya, teman-teman karena nafis, ya. Cara kenapa telur ikan manfish itu cepat memutih, ya. Dua itu, ya. Ya, makanya kalau baru kelihatan ada telur, jangan diangkat dulu dan jangan didekati, karena si jantan itu mau keluarkan spermanya di telur, itu agak sayang mati, karena si jantan dia menjaga, dia akan lari ke tempat di mana tempat yang gangguan datang, akhirnya dia tidak melakukan pembuahan dengan bagus, ya. Ya, kawinnya tidak bagus lah, seperti itu. Nah, demikian, ya, teman-teman karena nafis, sepintas kenapa telur manfish cepat memutih, ya, seperti itu, ya, atau rusak atau berjamur, ya. Nah, demikian teman-teman karena nafis, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.